Cerita langsung lanjut dari insiden tangga pemirsa. Anzu terbangun di rumah sakit, dan orang pertama yang dia lihat adalah Yuka. Ternyata Anzu pingsan karena kelelahan fisik dan mental di sini. Yuka akhirnya jujur dan tobat. Dia ngasih tahu fakta. Bukan Kakeru yang nyelamatin Anzu, tapi Tetsuya. Si Tetsuya orang yang nolongin Anzu pingsan dan langsung bawa ke rumah sakit. Tapi, si sad boy itu milih pergi sebelum Anzu sadar. Tetsuya bilang ke Yuka, harusnya Kakeru yang ada di samping Anzu pas dia sadar, bukan aku. Yuka pun minta maaf ke Anzu, karena selama ini egois dan jahat. Anzu yang hatinya seluas samudra maafin Yuka, akhirnya mereka berdua ketawa bareng dan baikan. Di luar rumah sakit, terjadi keributan. Kakeru melabrak Tetsuya. Di sini Kakeru tegas banget. Dia nyuruh Tetsuya buat menjauh. Jangan bikin Anzu menderita lebih dari ini, dan langsung skakmat. Kalau dia emang penting buat lo, kenapa nggak lo jaga dari awal? Kakeru nyalahin Tetsuya yang pelin-pelan dan bikin Anzu terombang-ambing sama masa lalunya, sampai Anzu sakit kayak gini. Tetsuya cuma bisa diem kena mental. Di kamar, Anzu curhat dari hati ke hati sama Yuka. Anzu nangis dan bilang kalau dia merasa bersalah banget sama Kakeru. Anzu bilang, Kakeru itu terlalu baik, tapi semakin dia baik, aku semakin merasa bersalah. Kenapa? Karena di dalam hatinya, Anzu ngaku masih ada rasa sama Tetsuya, dan pikirannya selalu lari ke Tetsuya. Tanpa sadar, dan ternyata, di balik pintu kamar, Kakeru berdiri di sana dan mendengar semua curhatan itu. Hancur banget hati Mas Kakeru pemirsa, tapi dia nahan diri buat nggak masuk. Setelah Anzu sembuh, dan mau balik dari rumah sakit, Tamaki datang, nemuin Anzu. Bukan mau ribut, tapi mau pamit. Tamaki ngaku, kalau dia sempat egois pengen balikan sama Tetsuya, tapi dia sadar itu salah. Tamaki minta maaf ke Anzu, dan ngasih wejangan bijak sebelum pergi. Cinta itu masalah waktu yang tepat. Tamaki pun pergi, ikhlas ngelepasin masa lalunya. Kakeru yang udah tahu isi hati Anzu, akhirnya mengambil langkah besar. Dia sadar nggak bisa maksa Anzu. Suatu hari Anzu dan Tetsuya kaget, karena mereka berdua dipertemukan oleh Kakeru. Kakeru bilang lewat telepon, hadiahku buat kalian berdua adalah waktu. Kakeru mundur dan ngasih kesempatan terakhir buat mereka. Ayo kita selesaikan hari ini. Tentukan siapa yang sebenarnya Anzu inginkan. Anzu dan Tetsuya akhirnya pergi kencan terakhir. Mereka mengenang pertemuan pertama mereka. Di sini, Tetsuya bongkar rahasia besar. Ternyata waktu pertemuan pertama itu, bukan kebetulan Tetsuya ada di sana. Tetsuya ngaku dia udah jatuh cinta pada pandangan pertama sama Anzu. Waktu itu, dia khawatir melihat Anzu mabuk, makanya dia ngikutin Anzu keluar. Wah, ternyata Tetsuya udah bucin dari awal. Tapi, walaupun udah jujur, penyakit insecure Tetsuya kumat lagi. Dia takut nyakitin Anzu lagi. Jadi, Tetsuya malah mendorong Anzu pergi. Dia bilang, udah, kita udahan aja di sini. Kamu pergi aja ke Kakeru. Lupain aku. Dia maksa Anzu buat milih Kakeru demi kebaikan Anzu sendiri. Dengan hati berat, Anzu akhirnya nemuin Kakeru. Bukan ngikutin saran Tetsuya buat balik ke Kakeru, tapi sebaliknya. Anzu jujur sambil nangis, aku minta maaf, aku nggak bisa lagi manfaatin kebaikan kamu. Aku cinta Tetsuya. Reaksi Kakeru, dia malah senyum tulus. Dia nggak marah. Dia justru doain Anzu bahagia sama Tetsuya. Anzu cuma bisa geleng kepala dan bilang maaf sambil ninggalin Kakeru. Anzu ketemuan sama Yuka dan curhat soal kejadian tadi. Yuka sekarang udah jadi support system Anzu banget. Dia nyemangatin Anzu buat ngejar apa yang dia mau. Di tempat lain, Tetsuya lagi galau berat sendirian. Tiba-tiba Kakeru datang nyamperin dia. Tanpa babi bu lagi, Kakeru langsung nonjok muka Tetsuya. Kakeru marah dan teriak nyadarin Tetsuya. Buka mata lo, Anzu butuh lo. Jangan sok ngalah, kalau lo sendiri hancur. Momennya pas banget, Yuka lagi yakinin Anzu, dan Kakeru habis ngehajar Tetsuya biar sadar. Tiba-tiba HP Anzu bunyi, Tetsuya ngechat. Tanpa pikir panjang, mereka berdua sama-sama lari buat ketemuan. Mereka akhirnya ketemu, napas ngos-ngosan, tapi hati lega. Anzu teriak, aku mau sama kamu, aku cinta kamu. Tetsuya langsung meluk Anzu erat dan bilang, aku juga cinta kamu. Aku mau di sisimu selamanya. Akhirnya mereka ciuman mesra. Dan ya, namanya juga drama ini. Habis baikan pasti lanjut enak-enak lagi. Cerita ditutup dengan adegan manis Anzu dan Tetsuya di apartemen pagi-pagi. Mereka lagi santai sambil bercanda mesra banget. Tetsuya godain Anzu sambil senyum nakal. Pilih, cium, atau bicara. Pas Anzu mau jawab, Tetsuya malah motong
dan bilang, "Kalau gitu aku pilih memangsamu." Mereka ketawa ketiwi bahagia, saling ledek dasar mesum, dan akhirnya ciuman lagi deh.